Ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu, ananda bapak semua. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 9 paket B. Jadi, Ananda silakan buka buku Ananda atau modul Ananda pada buku demikian ini ya. Nama bukunya Rainbow. Rainbow itu artinya pelangi ya, atau warna-warni di langit. Ananda silakan buka pada halaman 4 dan 5 di buku Ananda. Jadi, di bab 1 atau di unit 1 itu Ananda apa yang dipelajari itu namanya adalah report text. Report text atau bacaan laporan. Apa itu bacaan laporan atau report text? Kalau dalam bahasa Indonesia, report text atau bacaan laporan itu adalah sebuah penjelasan atau sebuah tulisan yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidang tertentu menjelaskan tentang keadaan suatu iklim, suatu keadaan yang berhubungan dengan alam luas. Jadi secara mudahnya apa Pak? Report text itu atau laporan itu adalah sebuah bacaan yang digunakan untuk menyampaikan segala sesuatu. Apa saja yang mau disampaikan atau dilaporkan itu disebut dengan report text. Jadi mau keadaan alam, mau keadaan lingkungan, selagi dia bermanfaat dan dapat diambil faidah di dalam pelajaran ataupun hal yang dituliskan, hal yang disampaikan itu juga disebut dengan report text atau bacaan laporan. Jadi dalam bahasa Inggris itu, dalam buku Ananda, bisa Ananda lihat ya, ini di dalam buku atau modul Ananda, itu yang dibahas adalah rainbow. Rainbow itu pelangi ya, atau warna-warni yang ada di langit disebabkan oleh adanya setelah hujan ya, setelah hujan lalu matahari bangkit. Cahaya matahari itu ketika berjumpa dengan turunan hujan itu menciptakan warna-warni yang akan muncul di langit. Nah jadi itu disebut dengan natural condition atau keadaan alami. Jadi dalam bacaan laporan atau report text itu, jadi kita di sini bukan mau membicarakan tentang keadaan pelangi itu ya, tapi apa sih kandungan dalam penyampaian laporan itu. Jadi dalam laporan atau report text itu, Ananda bisa lihat ya, jadi dalam laporan atau report text itu ada 3 bagian. Yang pertama ada pembuka. Pembuka itu dalam bahasa Inggris itu opening ya, opening. Pembuka itu opening. Lalu ada yang namanya isi ya, isi atau content. Dalam bahasa Inggris disebut content. Lalu ada yang disebut dengan penutup. Penutup itu juga disebut closing. Nah, ini saja yang kita akan bahas dalam bahasa Inggris itu. Nah, kalau dalam report text atau dalam laporan itu yang namanya pembuka biasanya dijelaskan tentang secara umum apa yang mau dibicarakan. Nah, kalau Ananda lihat buku Ananda itu kan membahas pelangi atau rainbow. Nah, itu dibuka dengan penjelasan tentang pelangi itu apa. Kalau di buku itu secara singkatnya ya, pelangi adalah kejadian alam dan meteorologikal yang menciptakan spektrum warna di langit. Itu terjemahannya kalau dalam buku Ananda menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi dia ada kata optical. Optical itu kejadian yang berhubungan dengan pandangan. Itu optik. Optik itu dia berhubungan dengan pandangan. Jadi ada pelangi itu kan dia bisa dilihat begitu. Jadi pelangi adalah sebuah kejadian alam yang dapat dilihat oleh panca indera yang menghasilkan spektrum warna di langit. Berarti itu ada penjelasan di situ. Berarti dia membuka. Berarti di situ dia memberikan penjelasan pembukaan tentang pelangi itu apa. Masuk dia ke dalam bagian opening dalam report text itu. Yang kedua, masuklah dia ke bagian isi. Jadi kalau di bagian isi apa ya dibicarakan Pak? Dalam penjelasan laporan atau report text, isi itu biasanya menjelaskan tentang penyebab terjadinya. Jadi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip saja ya. Hanya saja bahasa Inggris ini kan menggunakan bahasa asing. Jadi Ananda tidak perlu khawatir. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi dalam isi suatu bacaan atau laporan atau report text itu biasanya dijelaskan penyebab terjadinya apa. Nah kalau di buku Ananda itu dijelaskan pelangi itu terjadinya kenapa? Setelah hujan, ada kata after rain. Jadi kata after rain itu ya, itu pada kalimat yang ketiga. That's why the rainbow is always seen after rain. Itulah mengapa pelangi terlihat setelah hujan. Jadi di situ dijelasin pelangi itu hanya ada biasanya setelah hujan. Jadi ketika hujan turun, berjumpalah dia dengan pantulan matahari ya, bahasa sederhananya begitu. Itu menciptakan spektrum warna yang berbeda-beda, dari warna merah, biru, hijau, kuning, ungu, dan indigo sebagainya. Jadi penyebab pelangi itu kenapa Pak? Dijelaskanlah di bagian isi itu. Penyebab terjadinya, asbab-asbab terjadinya apa? Rupanya karena ada hujan. Setelah hujan berhenti, matahari mulai bersinar bangkit lagi.
ketika sinarnya itu bertemu dengan rintik-rintik hujan yang sisa-sisa hujan tadi itu menciptakan spektrum warna. Itu yang dijelasin dalam buku Ananda di halaman 5. Yang terakhir, pada bagian closing atau penutup, itu dijelaskan biasanya tentang apa? Biasanya itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini apa, Pak? Penegasan ulang itu biasanya kalimat pertama pada bagian pembukaan atau opening itu diulang lagi di penutup ini. Tujuannya apa, Pak? Mempertegas. Jadi biar kita lebih paham terhadap sesuatu yang dilaporkan atau keadaan yang disampaikan. Jadi kalau pada kalimat terakhir di buku Ananda, masih di halaman 5 ya Ananda, itu dijelaskan bahwa pelangi itu fenomenal, pelangi itu luar biasa. Maksudnya itu salah satu kejadian alam yang tidak setiap hari ya bisa dilihat. Jadi pelangi itu dijelaskan di buku Rainbow Phenomenal Can Also Be Seen. Nah jadi fenomena atau keadaan pelangi itu bisa dilihat biasanya di bagian matahari, tidak jauh dari matahari ya, maksudnya seperti itu, pada rintik-rintik hujan pada hari yang cerah. Jadi maksudnya begini, dijelaskan lagi pelangi itu kejadian alam disebabkan oleh hujan ketika pantulan cahaya matahari bertemu dengan rintik-rintik hujan menciptakan beragam warna di langit. Jadi langit yang warna biru itu memantulkan banyak warna. Jadi diulang lagi, bagian pertama tadi di bagian akhir. Itulah yang disebut dengan report text, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, kita memperhatikan untuk tugas Ananda. Jadi untuk tugas Ananda Bapak semua, itu ada pada halaman 6 ya nak ya. Bisa dilihat pada halaman 6 di modulnya. Jadi pada bagian yang kedua itu ada arahan tulisannya answer the question. Answer the question maksudnya jawablah pertanyaan. Answer itu jawablah, question itu pertanyaan artinya. Baik, sambil Bapak terjemahkan, jadi Ananda bisa memikirkan jawabannya seperti apa. Nanti Bapak berikan arahan. Ada 5 soal ya. Yang pertama, what is rainbow? What is, apa itu rainbow, pelangi? Ada gambaran ya, pelangi itu apa? Soal yang nomor 2, what colors does the rainbow have? Apa saja warna pelangi itu? Tadi ada itu di kalimat 2 dan kalimat 3. Tadi Bapak juga sudah jelasin ya dalam bahasa Indonesia. Anda bisa jawab warna pelangi itu apa saja sih? Yang ketiga, how is the rainbow produced? Bagaimana pelangi itu tercipta? Produce. Produce itu diproduksi pelangi itu bagaimana sih? Bagaimana terciptanya? Anda tentu sudah tahu jawabannya apa. Yang keempat, what is the shape of rainbow? Baik, shape itu tulisannya shape ya, shape bacanya shape artinya bentuk. Pelangi itu bentuknya gimana sih? Apakah kayak persegi panjang atau jajaran genjang? Anda tentu tahu bentuk pelangi seperti apa. Yang soal terakhir, when the rainbow is seen. Jadi yang kita lihat sini is seen. Kata terakhir itu is seen ya, maksudnya kapan sih pelangi ini terlihatnya? Apakah ketika terang benderang atau ketika kemarau pelangi itu datang? Anda tentu tahu apakah pelangi ketika kemarau atau ketika hujan. Nah, di situ Ananda tinggal jawab saja. Jadi 5 pertanyaan ini Ananda, kalau Bapak bisa kasih arahan, cara Ananda jawab bagaimana? Tadi Bapak sudah terjemahkan bagaimana pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia. Cara menjawabnya, Ananda gunakan bahasa Indonesia dulu. Jadi Ananda sudah tahu pertanyaannya, memahami pertanyaan itu 50% dari cara menjawab. Setelah dipahami pertanyaan tadi, dari penjelasan Bapak, Ananda jawab dalam bahasa Indonesia dulu. Lalu Ananda terjemahkan. Bagaimana cara terjemahkannya? Bisa pakai buku ini, di sini bisa. Ananda tinggal mengulangi kalimat yang ada di report text, atau Ananda memerlukan kamus boleh. Tapi tidak pakai kamus pun insya Allah bisa. Karena ini tidak susah, Ananda tinggal membaca laporan atau bacaan report text itu di halaman 5. Baik, Bapak Azai, demikian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanya, boleh bertanya kembali ke bagian sekolah Ananda di Al-Ihsan Tiban. Jazakumullah khairan, semangat belajarnya. Assalamualaikum.